Smile for me, Melly, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana masuknya agama Islam ke dalam kawasan Nusantara atau Indonesia. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Tania. Saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pontianak. Agama Islam di Indonesia datang dalam suasana tidak dalam vakum peradaban, yang artinya jauh sebelum masuknya agama Islam di Indonesia. Sejak abad keempat Masehi, bangsa Indonesia telah membangun peradaban baru hasil dari akulturasi kebudayaan Indonesia yang asli dengan unsur kebudayaan Hindu-Buddha yang berasal dari India. Pada abad ke-7 Masehi, ketika Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, diduga sudah ada pedagang Muslim yang berasal dari Arab yang berdagang ke Indonesia. Ini terbukti dengan adanya julukan dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu Zabak, Zabei, atau Seribu Sal. Kedatangan Islam di Nusantara menjadi proses islamisasi di setiap daerah di Indonesia, dilakukan secara bertahap. Daerah pertama mendapat pengaruh Islam adalah negara Indonesia bagian barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional sehingga pengaruh dapat cepat tumbuh di sana. Nah, adapun pendapat menurut ahli tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Secara garis besar ada 3 zona waktu yang dilalui agama Islam untuk masuk ke Indonesia. Yang pertama pada abad ke-7 Masehi, kedua abad ke-11 Masehi, dan yang ketiga pada abad ke-13 Masehi. Pendapat yang mendukung bahwa Islam masuk pada abad ke-7 Masehi yaitu pertama adanya seminar masuknya Islam di Indonesia, yaitu di Aceh. Yang kedua, Henry W. Hazard dalam Atlas of Islamic History tahun 1954 menyatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-11 Masehi, Islam masuk ke Indonesia itu adalah ditemukannya makam panjang di daerah Leran, Manyar, Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya. Nah, kemudian masuknya agama Islam pada abad ke-13 Masehi, yaitu dengan adanya catatan perjalanan Marco Polo yang menyatakan bahwa ia menjumpai adanya kerajaan Islam Verlek atau mungkin Perlak di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Yang kedua, adanya KFH Van Lengan berdasarkan berita dari Tiongkok yang menyebutkan adanya kerajaan Pasai atau mungkin yang dimaksud dengan Pasai di Aceh pada 1298 Masehi. Nah, yang ketiga, J.P. Mekete menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, yang kedua adanya teori dan bukti penyebaran Islam di Indonesia. Nah, yang pertama adanya teori Gujarat dari India. Teori Gujarat menyatakan agama Islam masuk Indonesia pada abad ke-7H atau abad ke-13 Masehi. Dan pembawanya berasal dari Gujarat, India. Dasar dari teori ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, yang kedua adanya teori Mekah. Teori Mekah muncul sebagai sanggahan teori Gujarat. Pendukung teori Mekah adalah Habkah, Van Leer, dan T.W. Arnold. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan pembawanya berasal dari Arab, Mesir. Nah, yang ketiga adanya teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia, pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Pendukung teori Persia adalah Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jayadiningrat. Nah, kemudian adanya saluran dalam penyebaran Islam di Indonesia. Islam tersebar di Indonesia dari pedagang Gujarat atau India, Persia, dan Arab kepada bangsa Indonesia. Nah, proses penyebaran Islam melalui perdagangan sangat menguntungkan dan lebih efektif dibandingkan cara lainnya. Contohnya seperti perdagangan. Agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India.
di sela-sela waktu menunggu arah angin pelayaran, para pedagang muslim itu berdakwah agama Islam kepada masyarakat pesisir di Indonesia. Nah, kemudian adanya pernikahan. Wanita pribumi yang belum memeluk agama Islam, apabila menikah dengan para pedagang muslim, maka ia akan ikut masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga, melalui dakwah. Nah, agama Islam masuk di Indonesia bukan hanya melalui para pedagang muslim. Ternyata ada juga yang memang sengaja disebarkan oleh para ulama atau mubalik. Wali Sanga adalah salah satu contoh ulama yang sengaja menjadi penyebar Islam, terutama di Pulau Jawa. Nah, kemudian adanya pendidikan. Pendidikan dalam Islam dilakukan dalam pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai atau ulama-ulama. Kemudian adanya ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, itu merupakan ajaran ketuhanan yang bercampur dengan mistik atau unsur-unsur magis. Kemudian adanya kesenian. Banyaknya ulama yang menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang kulit untuk melakukan penyebaran Islam di Indonesia. Nah, selain kesenian, yaitu yang terakhir adanya politik. Artinya, penyebaran di dalam Nusantara tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan. Nah, selanjutnya, faktor agama Islam berkembang sangat pesat di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Agama Islam bersifat demokratis, tidak mengenal perbedaan sosial, tidak membedakan si kaya dan si miskin, tidak membedakan warna kulit, dan sebagainya. Kemudian, agama Islam tidak mengenal kasta. Kemudian, agama Islam yang masuk ke Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia, serta bertoleransi tinggi terhadap agama yang ada waktu itu, yakni Hindu dan Buddha. Selanjutnya, penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan damai, tanpa paksaan dan kekerasan. Yang terakhir, faktor politik yang mempelancar penyebaran agama Islam di Indonesia ialah runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1478 Masehi dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Next, Islam dan perdagangan antar pulau. Yang pertama, peranan pedagang. Malaka merupakan pusat transit para pedagang pada saat itu. Di samping itu, bandar-bandar di Selat Malaka seperti Perlak dan Samudra Pasai didatangi para pedagang. Nah, para pedagang tersebut tinggal di tempat-tempat dalam waktu kurun lama untuk menunggu datangnya angin musim. Nah, pada saat menunggu inilah terjadi pembauran antar pedagang dan berbagai bangsa dengan pedagang dan penduduk setempat. Maka terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, agama, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Nah, yang kedua, peranan bandar-bandar pelabuhan. Biasanya, kota pelabuhan yang terletak di jalur perdagangan yang strategis dapat berkembang dengan sangat cepat. Dengan demikian, pembangunan kota pelabuhan merupakan salah satu persyaratan yang penting bagi perkembangan perdagangan di Kepulauan Indonesia. Dalam perkembangannya tersebut, kota pelabuhan memegang peranan penting dalam penyebaran Islam di Kepulauan Indonesia. Kota pelabuhan merupakan tempat berbaurnya para pedagang. Bahkan mereka harus menginap apabila barang dagangannya belum laku semua. Nah, maka disitulah mereka akan menjalin suatu hubungan dalam melakukan toleransi. Nah, yang ketiga, jaringan pedagang antar pulau. Nah, para pedagang tersebut memiliki peranan penting bagi masuknya Islam ke Indonesia. Nah, selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam oleh penduduk sekitar. Nah, mereka masuk ke daerah-daerah yang berkembang menjadi kampung Islam yang dikenal dengan nama Pekojan. Nah, salah satu faktor terbentuknya Pekojan yaitu para pedagang Islam harus tinggal lama untuk menunggu angin berhembus ke barat. Nah, selama menunggu itulah mereka saling membaur untuk menunggu para pedagang tersebut berpindah. Maka di situ mereka terciptanya suatu toleransi yang membuat mereka menjadi dekat
Nah, kemudian hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara dengan Arab meningkat menjadi hubungan langsung dalam intensitas yang tinggi. Dengan demikian, aktivitas perdagangan dan pelayaran di Samudra Hindia semakin ramai. Peningkatan pelayaran tersebut berkaitan erat dengan makin majunya perdagangan di masa jaya pemerintahan dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258. Nah, itulah dia video pembelajaran singkat tentang sejarah masuknya agama Islam di Nusantara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi ataupun kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think I got mixed personalities. This bitch switched up my whole